Selamat bergabung dengan saya, Harsito. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan sosok muda yang sangat mencintai sastra, juga mencintai musik. Bernama Deska Setia Pradana, lahir di Pati 15 Desember 1990. Mas Deska, boleh dikata Anda bergelut di dua dunia, menulis puisi dan musik. Lebih senang mana, disebut sebagai penyair atau musisi? Pada dasarnya saya awal penyair, saya senang disebut penyair. Tapi jika suruh minta pilih punya album atau antologi, saya pilih kemasan puisi itu album dalam bentuk musik. Album puisi dalam bentuk musik Album atau musikalisasi puisi. album musikalisasi puisi? Ada istilah itu ya. Menurut Anda maksudnya apa itu? Saat mengikuti lomba di Dewan Bahasa Jawa Tengah, saya mendapatkan istilah itu dari kriteria penjurian ya. Artinya musikalisasi puisi disebutkan di situ: satu, pembacaan puisi yang diiringi musik; kedua, puisi yang dilakukan; dan ketiga, perpaduan antara keduanya. Anda sudah pernah berapa kali menggarap musikalisasi puisi? Awalnya memang saya berangkat dari UKM IAS yang dulu masih awam ya di bidang ini, karena dulu masih istilahnya pembacaan puisi yang diiringi lagu dan komposisi yang saya buat. Sekarang malah yang kebanyakan dibikin malah melakukan puisi. Seperti saya di grup musik Membusukan dengan aransemen blues, rock and roll dan post rocknya, juga di band yang saya punya juga, proyek akustik yang saya punya di Biskuit pun musiknya yang isi listening itu pun sudah mulai menggarap juga. Juga ada kawan seperti Latri Manuhara, itu lagunya alirannya agak balada ya. Jadi berbeda-beda lah. Di Semarang sudah banyak ya, 3-4 grup sudah diketahui yang saya ketahui, dan alirannya bermacam-macam. Maksudnya grup yang bergerak di bidang musikalisasi Grup puisi. yang bergerak di bidang musikalisasi puisi. Tadi ada 3 kriteria. Anda lebih mengarah yang mana? Jika komposisi benar-benar serius untuk festival seperti lomba atau pertunjukan yang serius, yaitu yang ketiga tadi, pembacaan puisi diiringi musik dibarengi dengan puisi yang dilakukan, jadi satu komposisi. Namun jika untuk kemasan, untuk khalayak ramai, itu kan tidak terlalu istilahnya menjual. Jadi yang untuk bisa dinikmati orang banyak adalah puisi yang dilakukan. Puisi yang dilakukan itu yang lebih banyak disukai oleh masyarakat kita. Saya beradaptasi kepada Beatles, Bee Gees. Kalau di Indonesia band-band prem itu seperti khususnya di Couple Companies, agak-agak nge-swing. Karena menurut saya saat itu puisi secara syair atau liriknya bisa diupayakan menggarapnya seperti itu. Jadi ada bait yang perlu diseret nyanyinya, ada bait yang perlu lambatnya melantunkannya. Jadi saya upayakan seperti itu. Jika pop akan terlalu jatuh dan banal mungkin. Artinya musik pop agak nggak terlalu cocok gitu ya? Tidak terlalu cocok untuk mengupayakan bagaimana menggarap puisi yang hanya beberapa baris. Barisnya hanya... tidak beraturan, tidak 4-4 gitu. Apa kesulitan yang dihadapi? Bisa diceritakan? Yang paling susah sebetulnya puisi yang istilahnya teksnya literer murni, bukan teks liris ya. Teks yang tidak liris itu susah untuk dibuat, melakukan puisi tadi. Kalau teks liris misalnya 4/4 atau bunyi-bunyinya sudah mendukung, akan sangat mudah dibuat. Berbeda dengan teks yang kedengarannya tidak liris. Sudah berapa kali atau apa saja yang sudah digarap?
Saya pernah menggarap dengan Gramophone yang proyek paling istilahnya paling berkesan adalah saat memenangkan lomba menjadi runner up di Dewan Bahasa. Itu saya menggarap di tengah galau riuh rendah abad ini puisi karya Korrie Layun Rampan dan membaca tanda-tanda dari Taufik Ismail. Saya memberikan itu aransemen ke dalam puisi itu sesuai musik yang saya adaptasi dari beberapa musisi-musisi besar yang tadi saya sebutkan, seperti The Beatles, Bee Gees, Led Zeppelin, musisi-musisi era 60-70-an. Saya bawa ke dalam aransemen puisi tersebut. Kemudian dengan Gramophone juga menggarap puisinya Sapardi Djoko Damono berjudul Saat Aku Belajar. Saya menggarap untuk proyek pentas pertama kali saya bawakan di IKA Alumni, acara reuni akbar di PGRI Semarang. Dalam menggarap itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Yang paling berkesan dan paling lama itu hampir sebulan, puisinya Korrie Layun Rampan. Namun nadanya menurut saya sangat everlasting dan sangat saya ingat. Hanya memakan waktu untuk menggarap itu karena puisinya sangat panjang, dan namun saya berkesan dengan banyak chord yang saya mainkan di situ. Intinya untuk menggarap lagu apapun, lagu komposisi, jika menaruh chord di situ, jika banyak sekalian, jika sedikit sekalian. Misalnya kalau 3 chord, jangan cuma 4 atau 5, tapi lebih dari itu. Jika 3, kalau banyak ya 7 sampai 8 chord bisa. Paling cepat berapa lama? Berdasarkan pengalaman Anda? 3 jam. Saat menggarap puisi Soliloquy karya teman saya dari Pandu Adi untuk Mbak Latri Manohara. Dalam menggarap itu pun untuk dinyanyikan orang lain ya. Jadi saya cukup membayangkan bagaimana calon yang akan menyanyikan puisi itu bernyanyi, cara bernyanyinya dengan apa yang akan saya garap. Jadi harus menyesuaikan teknik-teknik vokalnya juga. Anda sudah pentas di mana saja? Selain di kampus sendiri, kampus saya tercinta IPGRI Semarang, juga di kampus-kampus lain di kota Semarang. Ada berapa kampus yang sudah ada singgahi? 5 kampus di Semarang itu ya. Lalu komunitas-komunitas di Semarang. Berapa komunitas itu? 3, 4 dan 3, 4. Yang sentralnya juga di TPRS juga pernah sering pula di situ. Juga beberapa kafe mengundang untuk membawakan musikalisasi puisi. Mungkin dengan biskuit yang lebih ringan. Kalau pembusukan kan tipe-tipe pertunjukan yang serius. Musiknya blues dan post rock. Belusukan. Kalau sama biskuit agak ngepop. Dan pernah sama belusukan, alhamdulillah kami pernah ikut serta ke Malaysia sama tim Sokopati ke Malaysia. Saya pentas di UPM University Putra Malaysia sama di Balai Bahasa Malaysia akhir November tahun lalu. Anda sekarang sudah menggarap apa untuk musikalisasi puisi? Di Pembelusukan ada beberapa, mungkin dua lagu lagi akan kita take rekaman juga, sama Biskuit udah 1 lagu dan ingin menggarap beberapa lagu. Untuk referensi musik, Anda biasanya mengambil dari mana? Cenderung saya suka kalau referensi luar negeri, entah itu jazz atau musik-musik rock and roll ya. Jadi saya harus dengarkan banyak referensi. Kalau di Pembelusukan saya kan karena blues kan, saya Johnny Hooker, terus Eric Clapton, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Kalau untuk jazz mungkin musik-musik funk seperti Zep dari jazz Kanada. Banyak referensi, lebih banyak dari luar negeri untuk pembelajaran ya. Kenapa itu? Saya kira mereka menggarapnya serius secara konsep. Seperti band post rock itu. Band post rock adalah band yang musiknya flat aja sebetulnya. Cuma dia
memperhitungkan bagaimana ketersampaian nada ke telinga pendengar, seperti gelombang frekuensinya aja dihitung. Dan saat konser pun tata lampu tuh istilahnya pementasan surrealis kalau Ben Bosro. Sahabat semua, Mas Deska akan membawakan satu musikalisasi puisi. Aku ingin pulang kembali merapat di antara lipatan musim, di lipatan tubuhmu. Aku ingin tak kembali menekuni ranjang ini, tanpa kau, tanpa sepi yang memaksa kita untuk telanjang. Dan sabit yang tergantung di langit jauh itu lesap meretap kau-aku, dan berpuing-puing tubuh kita meruntuh, sampai yang terkucur dari nganga itu tak tuntas menderas. Sebagian menjadi peta sungai yang beranak pinak dan tak bermuara. Sebagian menjelma hujan yang tak putus-putus berjatuhan. Aku ingin pulang kembali merapat di antara lipatan musim, di lipatan tubuhmu. Aku ingin tak kembali menekuni ranjang ini, tanpa kau, tanpa sepi yang memaksa kita untuk telanjang. Dan sabit yang tergantung di langit jauh itu lesap meretap kau-aku, dan berpuing-puing tubuh kita meruntuh, sampai yang terkucur dari nganga itu tak tuntas menderas. Sebagian menjadi peta sungai yang beranak pinak dan tak bermuara. Sebagian menjelma hujan yang tak putus-putus berjatuhan. Sebagian menjadi peta sungai yang beranak pinak dan tak bermuara. Sebagian menjelma hujan yang tak putus-putus berjatuhan. Musikalisasi puisi yang baru saja kita dengar berasal dari puisi siapa? Itu judulnya Soliloquy, puisi dari kawan saya Galih Pandu Adi, diambil dari antologi Rel Kereta dan Bangku Tunggu yang Memuncak. Dulu saya buat
lagu ini atau musikalisasi puisi ini buat saya tampilkan berduet dengan Mbak Ratri Manohara waktu launching buku tersebut. Ngomong-ngomong, Mas Deska suka ngeband ya? Iya, kebetulan suka ngeband. Dulu SMA sering ngeband, dan sekarang mungkin ngebandnya buat kumpul-kumpul sama temen, silaturahmi. Selain itu ada hal yang lain yang bisa didapatkan dari ngeband? Kalau ngeband wacana dan kaidah yang bermusik yang saya dapatkan untuk mengolah yang saya tekuni saat ini, yaitu musikalisasi puisi. Dibandingkan dengan musikalisasi puisi, lebih susah mana antara dengan ngeband? Untuk segi penciptaan karya atau produksi, saya kira lebih susah yang ini yang saya saat ini, yaitu musikalisasi puisi, karena puisi yang sudah terlebih dahulu terbit kita terima dan kita reka bagaimana nada, bagaimana membawakannya, bagaimana menyanyikannya, kita reka. Dibanding dengan produksi satu lagu yang seperti band-band pada umumnya kan, kita bisa menyesuaikan antara lirik dan musik, tapi ini enggak, kita teks dan kaitannya musik. Musisi mana saja yang punya pengaruh cukup signifikan pada Anda? Saya menaruh perhatian yang sangat lebih pada karya-karya Beatles, Dewa 19, juga musisi tunggal seperti kalau di Indonesia Ismail Marzuki, Dian Pramana Putra, seperti itu Pak. Kaidah musiknya sangat luas, sangat fleksibel untuk apapun genre yang akan dibawakan. Dan musik-musik atau musisi mana yang bisa kita jadikan acuan jika kita ingin bermusikalisasi puisi? Di Indonesia pun telah banyak ya yang mempertimbangkan antara musik yang bagus, enak didengar, dan lirik-lirik yang bagus pula. Seperti zaman dahulu kita tahu ada Ebit GAD, Dewa 19, Club Project, dan sekarang ada Payung Teduh, Efek Rumah Kaca, Pandai Besi. Itu musik-musik yang mengambil jalan tengah antara kaidah bermusik dan membuat lirik yang bagus. Saya kira mereka cukup banyak membaca Pak, dan apa yang disebut kontemplasi itu tadi. Jadi ada keterkaitan antara bermusik, membaca, dan kontemplasi. Iya, antara teks, selebrasi atau membawakan sebuah karya, dengan itu kita membaca terlebih dahulu, merenungi apa yang kita baca terlebih dahulu untuk menyesuaikannya bagaimana kita membawakannya di panggung atau untuk lagu. Kontemplasi penting di dalam rangka musikalisasi puisi bagi Anda? Sangat penting untuk merenungi sebuah teks. Itu adalah fondasi untuk kita berkarya. Satu, kontemplasi dan membaca. Satu kalimat simpulan atau kesan selama Anda bermusikalisasi puisi apa? Ya. Saya memang tidak membawakan hal yang berbeda daripada orang lain, tapi saya melakukan sesuatu karena tidak ada kebaruan di atas bumi ini. Yang ada adalah pengulangan-pengulangan. Namun kita akan tetap melakukan sesuatu, yaitu berkarya. Sahabat semua, yang penting dari pembicaraan kita adalah kita berkarya, kita melakukan sesuatu. Terima kasih Mas Deska. Kapan-kapan kita akan bertemu kembali. Terima kasih Bapak.